nak berkisah tentang sejarah Al-Quran. Fenomena iluminasi Al-Quran. Fenomena iluminasi dalam naskah Al-Quran Nusantara bermula dari tradisi penyalinan naskah di era Kesultanan Islam. Ilustrasi manuskrip Al-Quran seperti ini sering berfungsi layak simbol kejayaan oleh pemiliknya, yaitu untuk menunjukkan kemegahan dan otoritasnya. Berbeda dengan manuskrip yang digunakan oleh pelajar dan santri, manuskrip jenis ini cenderung sederhana dan legas. Keadaan seperti ini tidak hanya terjadi di masa lalu, tetapi juga di masa sekarang. Potret pembuatan ilustri Al-Quran yang dipraktisi sebagai oleh internet sosial biasanya dilakukan oleh para seniman, iluminator, atau juru hias naskah. Karya iluminasi seperti ini berbeda dengan karya kaligrafi yang hanya fokus pada tulisan khat Al-Quran. Dalam salah satu catatan Ali Akbar, peneliti Lajnah Penasihihan Musnah Al-Quran, disebutkan bahwa profesi juru tulis khatat dan iluminator atau juru hias naskah merupakan profesi yang berbeda. Ali Akbar yang mencontohkan pada salah satu koleksi naskah musnah kuno yang berkode nomor 4028 di Museum Negeri Aceh. Dalam naskah ini, bagian pertama hanya berupa hiasan iluminasi dan masih kosong tanpa tulisan. Dari analisisnya, Ali Akbar menyimpulkan bahwa tradisi pembuatan iluminasi dalam naskah Nusantara tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Turki. Dalam tradisi menyalin naskah, Turki telah lama membedakan profesi kaligrafi dan iluminator. Setelah berabad-abad, iluminasi dibuat secara manual dengan goresan tangan. Pencetakan baru atau litograf mulai datang dan berdampak pada pengurangan aktivitas seni ini. Janah Nafisihan Mushaf Al-Quran juga mencatat bahwa kemegahan produksi iluminasi di Indonesia hanya berlangsung hingga akhir abad ke-19. Seni ini hidup kembali di Indonesia sejak adanya mushaf Iktihal yang baru diluncurkan pada 1995. Lebih tepatnya dalam rangka memperingati 50 tahun kemerdekaan Indonesia. Naskah ini menjadi salah satu titik balik munculnya langkah-langkah indah mengalami kemajuan luar biasa dalam iluminasi saat ini. Disusul oleh beberapa naskah modern lainnya seperti Mushaf Sundawi 1997, Mushaf Tanpa Bunga 2000, Mushaf Jakarta 2002, Mushaf Kalimantan Barat 2003, dan Mushaf Al-Bantani 2010. Termasuk apa yang dilakukan oleh Keraton Yogyakarta pada tahun 2011. Saat ini keraton mengacu pada hashab kuno Kanjeng Kilai Al-Quran dan berhasil menciptakan naskah baru disebut Mushaf Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Di era komputer ini, tradisi iluminasi tumbuh dan berubah dengan kecepatan teknologi digital. Salah satu contoh dan pada penyelenggaraan lomba iluminasi secara nasional pada tahun 2021, Lajnah Penghasihan Al-Quran sebagai penyelenggara mengumumkan pemenang lomba nasional iluminasi Mushaf Al-Quran. Dari segi penyelenggaraan, lomba ini berbeda jauh dari lomba pada umumnya seperti saat MTQ. Biasanya perlombaan iluminasi pada satu paket dengan lomba kaligrafi seperti pada jenis lomba kaligrafi mushaf atau dekor. Secara pengerjaan ini pun berbeda karena tidak dikerjakan secara manual, tetapi digital dengan hanya pengirim file saja. Contoh ini untuk memotret bagaimana perkembangan iluminasi yang terus berkembang.
Lomba tersebut dinilai dari beberapa, yakni hal konsep karya, sampul atau cover mushaf, depan punggung dan belakang, iluminasi permulaan mushaf, surah Al-Fatihah dan ayat di surah Al-Baqarah, bingkai halaman teks Al-Quran, hiasan tanda ain, ruku, hiz, juz, manzil, wakaf, lazim, dan sajadah, kepala surah, serta ayat, tanda ayat. Penyelenggaraan seperti ini menjadi kabar gembira bagi para seniman murni atau iluminator mushaf. Dengan kegiatan yang diadakan oleh pemerintah seperti Lajnah Penazihan Mushaf Al-Quran seperti ini akan terasa kembali seperti era kerajaan yang lalu, yang memang memfasilitasi adanya pengerjaan manuskrip elit dengan iluminasi yang sangat khas. Lomba yang dibuka selama 2,5 bulan akhirnya berhasil mengumpulkan 146 karya. Dewan juri yang terlibat pun terdiri dari kalangan profesional yang berbagai keahlian seperti seni mushaf, seni kriya, dan desain grafis. Dari karya itu ada 6 juara dan 10 nominasi favorit. 2 diantaranya merupakan para seniman yang tergolong dalam ahli Hamidi. 2 karya tersebut sebagai berikut. Lah kawano, aku lana masuk, kelak boleh bercerita. Dadah.